Dan Kila juga mungkin sebagian orang menilai bahwa hijab menjadi keterbatasan ya untuk dunia model. Nah ini harus dipatahkan juga sih banyak gitu ya kan. Nah untuk masuk ke dunia Putra Putri Sumut, alhamdulillahnya Kila diamanahkan menjadi Putri Kepribadian Sumatera Utara di tahun 2021. Lalu Kila diangkat menjadi First Runner Up Putri Kopi Sumatera Utara dan melangkahlah Kila ke ajang nasional untuk mewakili Sumatera Utara ke Indonesia. Alhamdulillah di nasional Kila mendapatkan juara 2 terbaik Putri Kopi Indonesia. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Retas, Ruang Cerita Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Medan, bersama saya Lailan Amelia sebagai host pada episode keempat kali ini, yang disponsori oleh Emina dan Rohto. Oh ya guys, sebelum itu kita lagi ada di Roman Kopi nih guys, tepatnya di Jalan Bunga, Tanjung Sari, nomor 11, Medan Selayar. Wah, di siang hari ini nih kita ada kedatangan bintang tamu nih yang luar biasa sekali, yaitu Kak Syakila Putri Azmi. Boleh dong Kak Syakila diperkenalkan namanya, tempat tinggalnya di mana, dari program studi apa, kampusnya di mana, stambul berapa gitu Kak. Dan bolehlah disapa kawan-kawannya yang di rumah. Baik, terima kasih untuk Kak Lailan yang udah memperkenalkan saya. Izin diperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syakila Putri Azmi, biasa dipanggil Kila. Saat ini saya menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi perbankan keuangan. Saya merupakan angkatan 2021. Untuk rumah saya, alamat di domisili di KTP itu Mandailing Natal. Namun rumah di Ada yang penasaran nggak sih apa tema kita pada episode kali ini? Karena yang kita undang nih luar biasa banget nih, Kak Kila ya, panggilan akrabnya Kak Kila. Iya, Kak Kila. Jadi tema kita pada hari ini tuh gimana sih cara bangun self branding, improve self branding, improve our mind. Nah, jadi sedikit ya jelasin prestasi dari Kak Syakila ini gitu. Nah, Kak Syakila ini adalah semifinalis Duta Bahasa Pelajar Sumatera Utara tahun 2019, finalis Duta Genre Kota Medan tahun 2020, Duta Pelajar Anti Narkoba Sumatera Utara tahun 2020, Putri Kota Medan 2021, Putri Kepribadian Sumatera Utara tahun 2021, First Runner Up Putri Kopi Sumatera Utara 2021, First Runner Up Putri Duta Kopi Indonesia tahun 2021, penulis buku antologi cerpen Di Balik Jendela oleh komunitas tulis-nulis buku. Dan Kak Syakila ini adalah salah satu Filmapres Pomed tahun 2022 nih guys. Dan kalau misalkan dari pengalaman Kak Syakila nih, Kak Syakila udah biasa nih untuk menjadi pembicara publik gitu ya di depan teman-teman semua gitu. Biasa bawain acara gitu ya Kak Syakila ya. Boleh dong Kak, tips dari Kak Syakila nih untuk membangun self branding dengan cara yang baik gitu Kak. Oke, kalau untuk dari Kila, kita tuh yang pertama kalau udah punya prestasi ya jangan lupa. Ini Kak kan biasa tuh senang-senang dulu ya kan Kak, kalau udah punya prestasi kayak kayak euforia gitu kan Kak. Mungkin di Instagram atau di media sosial lain kayak di posting gitu kan Kak. Tapi sebenarnya ketika kita berprestasi, kita diamanahkan jabatan atau gelar baru, itu ada tanggung jawab yang sangat besar teman-teman. Di situ kita harus tanggung jawab dong sama amanah yang udah kita raih gitu. Kita nggak boleh asal-asalan juga menggunakan jabatan kita, titel kita gitu. Jadi kita emang benar-benar effort, benar-benar punya program-program kerja di Kak Lailan yang bisa membangun diri kita dan juga organisasi kita seperti itu Kak. Nah, biasa Kak Kila ini di kedutaan atau putra putri itu punya program kerja itu contohnya di mana sih Kak? Oke, kalau mungkin untuk program kerja pribadi, nah boleh dong Kak dijelasin gitu bedanya dari duta pelajar, duta kopi atau yang lainnya gitu ya. Soalnya jenjang karirnya gimana gitu ya. Oke, mungkin ini kita mulai ya dari awal Kila memasuki dunia duta itu di SMA, tepatnya itu di kelas 3 SMA. Itu
masih masa pandemi kalian. Nah, jadi kan cara mengisi waktu kita ya, waktu luang kita supaya lebih produktif walaupun pandemi, itu kita mengikuti ajang-ajang duta, salah satunya duta bahasa pelajar, duta pelajaran narkoba, dan juga duta genre untuk kota Medan. Alhamdulillah rezekinya Syakila untuk di duta bahasa pelajar tuh semifinalis ya kan Kak. Itu pertama kali itu ikut duta, jadi kan masih perlu banyak belajar, evaluasi juga kan dari apa sih yang perlu kita perbaiki dari situ. Nah lanjutlah Kila nggak putus semangat nih, lanjut untuk mendaftar di duta genre kota Medan. Tapi Kila masuk ke jajaran finalis, dan untuk selanjutnya Kila memasuki duta pelajaran narkoba, itu mewakili sekolah Kila dulu, dan Kila masuk ke top 4 putri waktu itu. Setelah itu kan Kila masuk nih ke dunia perkuliahan ya Kak. Nah di situ juga masih ada beberapa bulan senggang gitu untuk mengisi waktu ini gimana ya caranya supaya lebih produktif gitu kan. Nah Kila mulai belajar otodidak lagi, mulai dari public speakingnya, catwalknya juga gitu kan Kak. Nah Kila mengikuti Putra Putri Sumatera Utara di tahun 2021. Nah disitulah karir awal Kila tuh dimulai banget Kak. Jadi di situ Kila mewakili Kota Medan menjadi Putri Kota Medan perwakilan Medan 3. Nah di sana Kila menjadi salah satu finalis nih. Ketika Kila menjadi finalis, kan itu mewakili kabupaten atau kota ya Kak. Itu kami untuk ke provinsi, untuk naik ke provinsi Sumatera Utara. Di situ Kila juga kan usianya tuh masih muda, 18 tahun. Itu Kila peserta termuda waktu itu. Sementara para pesaingnya itu udah ada yang kerja, ada yang udah memang model-model terkenal gitu kan Kak. Dan Kila juga mungkin sebagian orang menilai bahwa hijab menjadi keterbatasan ya untuk dunia model. Nah ini harus dipatahkan juga sih Kak, banyak gitu ya kan. Nah untuk masuk ke dunia Putra Putri Sumut, alhamdulillahnya Kila diamanahkan menjadi Putri Kepribadian Sumatera Utara di tahun 2021. Lalu Kila diangkat menjadi First Runner Up Putri Kopi Sumatera Utara, dan melangkahlah Kila ke ajang nasional untuk mewakili Sumatera Utara ke Indonesia. Alhamdulillah di nasional Kila mendapatkan juara 2 terbaik Putri Kopi Indonesia. Gimana nih Kak? Biasanya kalau misalkan nih, kalau duta kopi nih agak menarik gitu ya bagi mahasiswa nih, suka nongkrong ngopi gitu ya. Nah biasanya tuh di duta kopi itu ngapain sih Kak? Gimana kegiatannya ngapain gitu? Setelah mendapat kejuaraan, kenapa dipilih dari apa gitu kan? Apa dipilih berdasarkan karena kita suka ngopi gitu? Oke. Jadi untuk di Putra Putri Sumatera Utara sendiri itu ada 5 ajang. Jadi ada yang ke Mr. Grand Tourism, ada yang ke Putra Putri Wisata, Putra Putri Pesona, Putra Putri Taruna, dan Putra Putri Kopi. Kila dibagi ke subdivisi untuk Putra Putri Kopi mewakili semua waktu itu. Nah, jadi kami di sini itu belajar banyak hal, mulai dari public speaking, tentang membranding diri dan juga membranding daerah, juga kopi-kopi yang ada di Sumatera Utara. Lalu juga di sini tugas kami adalah membuat bagaimana kopi kita ini bisa nggak hanya dikenal sama provinsi, tapi se-Indonesia, bahkan bisa ke dunia seperti itu. Nah untuk yang kakak bilang tadi anak-anak muda yang suka kopi bisa nggak daftar duta kopi gitu ya? Iya. Sebenarnya tergantung dari anak muda sendiri sih, nggak hanya harus suka kopi, tapi kita harus bisa promosi kopi nih kakak gitu. Cara kita menjadi seorang influencer dari mungkin kita bisa buat konten ya. Kita lagi ya memang tren ngopi ya sekarang anak muda ya. Bisa aja dia buat konten di coffee shop. Terus juga itu kan salah satu cara kita untuk branding kopi ya Kak, untuk memperkenalkan bahwa ternyata budaya kopi ini banyak loh hal positifnya gitu yang bisa didapatkan oleh anak-anak muda. Begitu Kak Laila. Jadi tadi kan Kak Syakila ini juga pembicara publik gitu guys. Berarti Kak Syakila ini juga di kedutaan gini atau jadi putra putri itu udah kebiasa gitu ya untuk ngomong di depan semua banyak orang gitu ya. Jadi gimana sih Kak? Berarti kakak ini kepikiran jadi pembicara publik awalnya dari duta ini gitu, udah dibiasakan gini gitu ya? Mungkin nggak sempat terpikir bisa sampai di tahap ini ya Kak. Mungkin dulu cita-citanya nggak nyambung sebenarnya kan bisa kesini, tapi Tuhan maha baik, mungkin inilah jalan Kila untuk sukses dan berkarir. Jadi awalnya dulu Kila tuh orang yang pemalu juga, cukup introvert lah kalau bisa dibilang ya Kak. Apa ya gimana ya, cara kita untuk mendapatkan ini itu ternyata karena keadaan tadi, karena keadaan harus menjadi duta itu harus bisa bersosialisasi, bisa ngomong ke publik juga gitu kan Kak. Jadi
kita belajar dari situ. Kebetulan Kila belajar autodidak sendiri, terus juga dengerin public speaker gitu kak, kayak Najwa Shihab, terus Mbak Analisa gitu. Jadi kayak termotivasi, oh ternyata banyak loh perempuan-perempuan yang bisa menyuarakan apapun gitu. Jadi kita tuh sebagai perempuan juga harus berani speak up, nggak hanya dituntut untuk dengerin, duduk, diam, enggak. Tapi kita bisa speak up dong. Kita juga punya hak untuk bersuara, kita juga punya hak untuk menjadi pembicara, kita juga berhak untuk memotivasi orang lain gitu dengan prestasi-prestasi yang mungkin kita raih gitu kak. Seperti itu. Boleh nih aku nebak sedikit nih dari Kak Kila. Oke. Kak Kila ini mungkin skillnya nih ini ya jadi pembicara publik tadi gitu. Skill yang benar-benar Kak Kila sampai sekarang itu Kak Kila pegang banget gitu. Iya kak. Dari situ sih. Ya. Jadi gini Kak, gimana sih sebenarnya penting gitu bagi kakak soft skill gitu di kehidupan kakak sampai sekarang gitu? Oke, kalau sebelum penting, bagi saya sangat penting kak. Karena gila kan kak, kita tuh harus memiliki soft skill untuk pegangan kita menjadi anak muda yang benar-benar punya prestasi, berkreatif juga gitu. Jadi kalau kita punya pegangan nih, kita nggak takut mau kemanapun, kita percaya diri, kita udah punya mental yang kuat untuk hal itu gitu kak. Tapi jangan lupa, kita kan punya soft skill, nggak mungkin itu nggak kita latih, nggak kita upgrade gitu. Kita pasti mau dong lebih baik dari diri kita yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita terus belajar dan yang pasti nggak boleh sombong sih kak. Boleh dong Kak dibagi tips biar ngomongnya lancar gitu ke teman-teman semua yang lagi nonton gitu. Mungkin buat teman-teman di sini karena keterbatasan usia mungkin ya masih sangat muda dan ya kan kemarin tuh ada ya lihat para putri-putri Indonesia yang udah les-les public speaking gitu ya kan kak. Mungkin untuk ke situ kita belum pernah kepikiran buat les-les untuk apa ya ngupgrade gitu. Jadi kalau dari kelas sendiri itu Kila belajar di depan kaca, latihan gitu. Terus kalau misalnya ada isu-isu menarik nih kak, kita kayak bahas-bahas di depan kaca gitu ya kan. Juga sering buat rekaman gitu kak di handphone. Jadi apa nih yang mau disampaikan gitu. Terus misalnya dikasih satu tema nih kan untuk dibawakan. Nah itu misalnya H-3 udah latihan gitu. Mungkin nggak ada teman yang mau ini ya, mau dengerin gitu kan. Kita bisa dari handphone ngerekam sendiri gitu. Terus juga fokus sama apa yang pengen disampaikan. Terus juga kuasai materinya gitu. Terus kak, Jadi kalau misalkan sampai sekarang hal apa sih yang paling susah gitu yang kakak hadapin tantangannya gitu sampai sekarang? untuk hal yang susah itu apa ya kak? Mungkin karena usia yang muda tadi, ini sih stigma tentang wah pesaing aku lebih hebat gitu. Oh pesaing aku kayaknya udah pada profesional semua nih, model-model, bicara gitu. Tapi sebenarnya enggak, kalau kita emang mau belajar dan juga berlatih pasti kita bisa gitu untuk upgrade diri kita. Kita jangan mau lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri kita yang kemarin-kemarin gitu. Karena nggak ada habisnya tuh kalau misalnya kita mau lebih baik dari orang lain gitu kak. Biasanya Kak Kila ini kalau misalkan nih Kak Kila ini sebagai public speaker dan apa ya modeling juga berarti nih ya. Ya bisa dikatain gitu lah kak. Berarti ini ada nggak sih yang ngeganggu atau ngehambat kakak? Kan kakak juga kuliah nih gitu. Kalau untuk sejauh ini mungkin nggak ada ya kak, karena selain sebagai mahasiswa aktif, aku kan juga di luar sebagai model, ya, influencer, terus juga freelance sih. Sebenarnya tuh freelance aja, jadi aku nggak ngatokin gitu. Kalau misalnya ada job yang aku emang nggak bisa, terus aku cancel, oke aja gitu. Dan juga aku kan merupakan ini mahasiswa yang aktif di organisasi mahasiswa juga, yaitu HMPS Perbankan dan Keuangan. Jadi himpunan gitu lah ya? Iya, himpunan juga gitu kak. Kan kakak biasa nih jadi public speaker nih, Iya kak. terus jadi modeling. Kalau misalkan pasti beda dong. Kalau misalkan jadi modeling, orang pasti udah fokus nih, kakak jalan kayak Iya. gitu. Tapi kalau misalkan kakak sebagai public speaker, kan kakak harus menarik gitu. perhatian ya. Perhatian. Gimana sih kak cara tipsnya gitu biar orang lain tuh audiensnya nggak dengerin kita gitu. Dari awal sampai habis kan kadang kalau misalnya kita denger tuh bosen. Bosan banget ya kak, apalagi kan udah di jam-jam siang Iya. gitu ya. Kalau tips dari Kila sendiri atau Kila pribadi, kita bawain ice breaking dulu. Jadi pendengar itu nggak hanya melulu tentang, aduh masuk nih ke materi, udah lah belajar lagi, nulis lagi gitu kan. Pasti stigma tentang,
aduh bosen banget. Nah, jadi kita harus bisa mengendalikan suasana nih teman-teman. Kita bisa membawakan atau mencairkan suasana tadi, bisa bawa dengan games atau sebelumnya kita kayak speaking, halo apa kabar teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Oh ya buat kakak yang sana boleh nggak bantu saya di sini gitu. Atau kita bisa bawain dengan kayak greetings, selamat pagi, terus ada pantun-pantunnya gitu, ada humoris-humorisnya gitu kak. Tapi kalau kita pribadi tuh selalu bawain ice breakingnya dulu kak. Ada nggak pantun gitu yang kepikiran Kak Kila sekarang untuk teman-teman yang di rumah gitu? Mungkin apa ya? Ini belum ada disiapin nih kak. Yang pernah gitu biasanya contohnya gitu Kak. Oke. Apa ya kak? Boleh dong Kak dicontohin, biasa Kakak ice breaking tuh tadi ada salah satunya pantun gitu ya. Coba dong Kak yang pernah Kakak buat gitu. Ya, untuk mencairkan suasana kita ya. Kita penasaran gitu ya. Iya, ini kita coba ya. Kan Hili kan Tomat. Hai penonton, I love you so much. Keren banget. Dibalas dong penonton. Oke kak. Jadi Kak, apa gitu awal mulanya kayak kenapa Kakak mau ikut duta atau ajang-ajang yang nasional gini gitu kan, maksudnya ada ajang-ajang yang lain, kontestan lain gitu. Kalau untuk Kila pribadi itu sebenarnya nggak pernah kepikiran untuk ikut model kan Kak. Karena tadi itu tadi sebenarnya karena pandemi juga nggak tahu mau ngapain. Oh mungkin ini bisa nih nge-upgrade skill aku gitu, bisa nih kita improve itu ya diri kita ya untuk punya prestasi. Nah kebetulan kita coba gitu kan Kak. Ternyata mungkin yang pertama gagal nih Kak, tadi ya kan udah Kila sebut juga dari awal Kila ada gagal-gagalnya. Jadi mungkin penonton bisa lihat nih ya kan, nggak hanya berdiri di depan ini nggak enak-enak aja, pernah juga mengalami jatuh bangun gitu. Sebagai seorang duta ada kalahnya, karena juga kompetisi kan nggak melulu tentang menang ya kan Kak, pasti ada kalahnya juga, ada keterpurukannya juga. Tapi kita harus nunjukin yang manis-manisnya dong, kita nunjukin perjuangan kita yang baik-baiknya gitu. Kalau untuk Kila sendiri itu apa tadi Kak yang Awal mulanya gitu Kak, kenapa ikut ajang Terpikir ini? aja. Terpikir gitu, kayak Tadi- Kak, informasinya dari mana gitu. untuk awalnya tadi karena pandemi, jadi info dari sekolah kamu ibu ikutin ya untuk mewakili sekolah kita untuk ikut duta. Oke, Kila belajar dari situ. Apa aja nih yang perlu Kila siapin? Nah, kalau untuk duta pelajaran narkoba pasti kayak bahas-bahas tambahin narkoba gitu kan. Nah, di situ Kila belajar. Terus juga nggak nyangka, Kila nggak pernah menargetkan gitu Kak harus juara satu, harus menang gitu. Tapi Kila berusaha untuk menjadi diri Kila yang terbaik pada saat itu. Nah alhamdulillah Tuhan kasih nih sama kita dari hasil jerih payah kita, dari usaha dan doa kita, dan juga orang tua dan orang-orang terdekat yang udah mendukung kita. Di sana Kila mulai semangat lagi nih untuk mengikuti ajang selanjutnya, terus semangat. Tapi ada juga sih memang jatuh-jatuh bangunnya ya kan Pasti, Kak. gitu ya, Jadi pasti. untuk ke ajang nasional juga awalnya nih ya Kak, kemarin kan kita cuma kelas runner up. Kelas runner up itu berarti kayak wakil satunya si pemenang gitu. Jadi kalau misalnya biasanya itu ada juara satu, ada Iya. papan satu. Iya benar Pak. Jadi sebenarnya kita tuh wakil satu dari Sekutu Kopi Sumatera Utara. Namun itulah tadi ada rezeki ya Kak, rezeki untuk kesempatan kita juga diberikan ke nasional. Ternyata di nasional kita bisa membranding kopinya Sumatera Utara dengan baik, dan juri pun tertarik nih untuk kita dipilihlah sebagai dutanya kopi Indonesia gitu Kak. Berarti Kak Syakila ini adalah orang yang pantang menyerah ya guys ya. Terus udah kira-kira gambarannya. terus memang udah aktif ya berarti dari semenjak sekolah dulu. Ya, Berarti udah terkenal dong berarti di SMA-nya ini. halo teman-teman 3 Medan. Atau mungkin di perkuliahan juga sama kali ya Kak. Terus aku lihat nih Kak Syakila juga tadi bilang aktif di organisasi, Iya Kak. ikut modeling, ikut ajang juga. Iya. Kalau misalkan kita pasti penasaran dong gimana sih Kak Syakila ini mengatur waktunya gitu untuk bisa ikut Waktu ya. semuanya gitu kan. Apalagi ini aku ngeliat nih bagian penting nih jadi wakil sekretaris nih di himpunan prodi gitu ya. Iya, untuk membagi waktu atau memanage waktu nih ya, di Kila aktif sebagai mahasiswa, aktif juga sebagai wakil sekretaris di himpunan mahasiswa program studi perbankan dan keuangan, di luar juga sebagai duta dan model ya Kak, ya itu penilaian mutlak. Tapi Kila selalu punya skala prioritas. Nah, di kos Kila atau di rumah dulu waktu SMA, Kila punya satu lembar itu Kila buat sendiri
schedule Kila. Jadi dari jam 4 sampai jam 5 bangun subuh, jam 5 sampai jam 6 mandi, persiapan sholat. Jadi kayak emang benar-benar di rutinin gitu kegiatannya, udah punya sendiri. Nah itu kita diajarin sama orang tua. Walaupun sampai sekarang tuh terkadang masih ada yang ngaret-ngaret gitu kan, tapi kita selalu buat alarm tuh untuk ngingetin Kila tidur siang, istirahat, belajar gitu. Jadi skala prioritas kita gini, misalnya kita punya janji nih kan di himpunan, nah itu udah dari jauh-jauh hari udah dijanjikan gitu. Nah kebetulan besoknya ada disuruh pergi nih ke modal itu, nggak bisa karena kita udah punya skala prioritas untuk hari ini kita mau ngapain. Jadi hidupnya itu harus sebenarnya harus terjadwal dan teratur ya kan Kak. Walaupun kita sebagai mahasiswa tuh sulit pasti ya karena waktu kita terbatas untuk belajar, untuk organisasi gitu. Tapi kalau kita bisa pasti kita mau nih kalian. Berarti Kak Syakila nih kalau misalkan di Blita gitu sering lah ya ketemu ke masyarakat gitu. Terjun ya Kak, ya lapangan. Biasanya Kak Syakila pakai apa sih? Soalnya nih kulitnya bening banget nih. Maksudnya kalau aku kan belang nih kalau misalnya terjun di lapangan gitu. Kalau Kak Syakila pakai apa sih? Nah, jadi untuk menghindari kita belang ya kalau kulitnya atau kusam atau kering, kita tuh bisa pakai sunscreen ya Kak. Nah, sunscreen yang terbaik itu ada di Emina nih. Boleh dong Kak, dicoba dulu, Coba ya. masa gitu kan. Karena kita juga setiap hari emang pakai sunscreen. Kita kan keluar harus pakai sunscreen betul Kak. Nih, Kakak mau coba? Boleh dong. Masalah ya? Iya. Ini tekstur dari Emina sendiri itu Kak, nggak apa ya, nggak terlalu kasar. Ya enak sih Kak digunakan sehari-hari gitu kan. Boleh dicoba nih kalian. Wangi banget ya Kak? Ya. Jadi teksturnya juga lembut kan. Cocok di semua kulit ya Kak? Iya dong, pastinya Kak. Terhindar dari sinar matahari juga, jadi nggak buat kulit kita belang gitu Kak. Kita kan juga maksudnya mahasiswa juga kan, keluar rumah gitu. Panas-panas lagi ya, bisa dong. Jadi inilah tips dari Kak Syakila gitu guys untuk menghindari kulit agar tidak terpapar matahari secara langsung gitu karena kulit kita tipis banget di wajah. Saya pakai sunscreen dari Emina. Boleh dong Kak dikasih tips-tips untuk anak muda nih agar dapat berani gitu mencoba hal-hal baru. Oke, soal tipsnya yang pertama, yakin dan percaya pada diri sendiri, yakin pada kemampuan diri sendiri, improve your mind ya, improve your skill juga, dan kamu be the best of your of your mind gitu. Kamu tuh bisa kok ngelakuin apa yang kamu mau, tapi juga ini dengan usaha dan belajar. Kita nggak bisa gitu kan Kak, cari prestasi dengan sensasi ya Kak. Jangan ada yang mau dengan sensasi Iya benar, nggak bisa hanya ikut tren gitu ya. Nah kita harus punya apa ya, skill juga nih ya. punya isi pikiran juga gitu loh. Jadi sebenarnya kita punya isi gitu ya, yang bisa kita bawa gitu. Itu kayak apa ya? Kalau kita mau untuk kita mau lomba atau apapun gitu kan, kita harus punya prinsip bahwa belajar itu penting gitu teman-teman. Jadi jangan lupa berdoa sih, jangan lupa minta restu dari orang tua juga. Dan gini kalian, anak-anak muda itu kan beda-beda ya ini ya bidangnya gitu. Ada yang seni mungkin, olahraga, dan yang modeling gitu. Jadi kenalin dulu nih dirinya, biasanya kita juga harus modal diri sendiri dulu. Nah, ngomong-ngomong mengenai diri sendiri nih self branding lagi Iya, ya. bener, Kak. Tips dari Kak Syakila nih untuk membangun self branding dengan cara yang baik gitu Kak. Oke, kalau untuk dari Kila, kita tuh yang pertama kalau udah punya prestasi ya jangan lupa. Ini Kak kan biasa tuh senang-senang dulu ya kan Kak kalau udah punya prestasi kayak kadang kayak euforia kan Kak. Mungkin di Instagram atau di media sosial lain kayak di posting gitu kan Kak. Tapi sebenarnya ketika kita berprestasi, kita diamanahkan jabatan atau gelar baru, itu ada tanggung jawab yang sangat besar teman-teman. Di situ kita harus harus tanggung jawab dong sama amanah yang udah kita raih gitu. Kita nggak boleh asal-asalan juga menggunakan jabatan kita, titel kita gitu. Jadi kita emang benar-benar effort, benar-benar punya program-program kerja di kalian yang bisa membangun diri kita dan juga organisasi kita seperti itu Kak. Nah, biasa Kak Kila nih di kedutaan atau produk itu punya program kerja itu contohnya gimana sih Kak? Oke, kalau mungkin untuk program kerja pribadi di Duta Mobil Indonesia, kita punya program yang paling dulu dikenal ya waktu sebelum kita final tuh ada Instagram tuh sama para petinggi yang kopi lovers Indonesia atau juga para apa ya dewan pakar kopi gitu Kak, membahas tentang kopi untuk kesehatan kita tuh gimana gitu kan Kak, terus juga cara membranding kopi. Nah ada juga nih program yang gak kalah menarik yaitu One Tourist One Coffee. Jadi nah itu Kak, One Tourist One Coffee itu adalah kita mengenalkan kopi Indonesia untuk turis-turis. Jadi kalau misalnya kita lagi di hotel, lagi bertugas nih kan Kak, pasti ada dong turis-turis yang lagi apa tuh lagi breakfast ya, lagi sarapan, kita bisa mengenalkan kopi sama mereka. Berarti Kak Syakila ini udah biasa gitu ya jumpa bule-bule? Itu belum seberapa, maksudnya baru aja sih Kak, dan itu programnya diterima sama pihak Duta Kopi dan kami menjalankannya dari mana. Nah di Duta Kopi ini kan Kak, aku dari Sumatera Utara, terus ada temanku dari Lampung, dari Jawa Barat. Nah itu setiap provinsi punya ditanya dan itu tugas kita bersama gitu untuk membranding kopi tadi. Itu Kak. Berarti setiap daerah itu Kak Ada beda-beda delegasinya. kopinya? Iya Kak, dia ada Nah delegasi. jadi kalau misalnya Kakak nih, kan Kakak dari Sumatera Utara, Kakak Iya. kan bawa kopi apa sih biasanya? Nah kalau dari Sumatera Utara sendiri tuh ada kopi Lintal Kak, ada kopi Sibihal, Sibikalang, dan juga ada kopi Madiling Kak. Nah dari keempat kopi yang Kakak sebutin tadi itu biasanya jenisnya bedanya itu di mana nih Kak? Kalau sebenarnya bedanya itu dari cita rasanya aja sih Kak, karena setiap daerah tuh beda-beda ya suhunya, dari ketinggiannya seperti itu Kak. Jadi kita tuh gak bisa bilang kopi yang ini enak, tapi menurut yang lain itu ya apa yang ini loh gitu. Jadi sebenarnya menurut Mila itu cita rasanya itu berbeda karena penikmatnya juga berbeda Kak. Nah pada saat catwalk nih Kak, Oke. biasanya catwalk itu deg-degan gak sih Kak?
Pernah nggak sih kayak kalau misalnya kita lihat Gitu ya? video catwalk juga ada yang sampai nyangkut Oh, gitu, bajunya. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Atau hampir kayak mau jatuh gitu ya kak? Atau bahkan jatuh Iya, mungkin? jatuh tapi harus tetap slay. Slay, Harus slay ya. slay. Mungkin kalau untuk pengalaman kita sendiri waktu itu ada di Medan Fashion Week ya. Nggak hanya cerita yang Fashion Week nih. Medan Fashion Week juga ada ya. Ada dong, pasti kita nggak boleh ketinggalan. Iya. Nah jadi waktu itu di Medan Fashion Week itu Kila satu-satunya model yang pakai hijab. Nah kebayang dong kalau berhijab kan bajunya yang lebar banget. Wow gitu ya. Iya dan itu beratnya sampai 5 kilo kak itunya. Udah kayak bawa beras. Nah jadi kan kita nggak bawa roket juga ada tekniknya gitu supaya nggak jatuh gimana. Terus juga kalau misalnya grogi pasti kak, itu kayak kalau di speeding ini kayak kita bisa cari kita ada groginya kan. Nah sama tuh model tuh jalan ke depan dilihatin orang pasti gitu juga kak. Jadi aduh aku sebenarnya ya kalau dilihatin gitu. Nah jadi itu tantangan yang berat sih sebenarnya untuk grogi pasti ada ya kak. Kalau misalkan cara berdirinya model itu biasanya ada tipsnya. Oh ada kak. Biasanya tuh gimana ya? Salah satu tipsnya ya mungkin dia ada yang kaki kanan lurus, kaki kirinya tuh agak ke kayak dilakukan jam 11 gitu. Nah itu teknik kita. Terus juga cara duduk juga diatur kak. Jadi cara duduk itu kalau perempuan tuh gini kakinya pokoknya gituin lah kan, dikesampingkan gitu. Terus juga berdirinya harus tegak dan itu harus tegak gitu kak. Jadi waktu kami di karantina juga kalau ada pemateri gitu yang menyampaikan materi kami harus tegak seperti ini. Itu salah satu jadi kemudian gue ini bilang. Jadi biasanya nih kak, kalau misalnya kakak ke lapangan nih, pernah nggak sih kayak gini, kayak misalnya diterapin gitu jalannya tetap kayak gitu atau biasa aja gitu? Kalau kita beda konsep ya kak, kalau misalnya ke lapangan mungkin ya kita sebagai duta untuk sosialisasi ya kan kak, untuk biar lebih kenal dengan masyarakat, nggak terlalu dipraktekin sih kak, nggak terlalu gimana kak. Pas lagi ke lapangan jumpa masyarakat ya, pernah nggak sih kak ngerasa mata kakak itu perih atau Nah itu dia kak, pernah banget sih. Atau kan misalnya yang ada debu kan, di jalan, debu atau kayak kena asap-asap rokok gitu ya kan kak. Itu pasti kayak mau imitasi gitu kan kak. Jadi ya kita harus punya apa nih ya, antisipasi nih supaya mata kita nggak kering, nggak juga nggak iritasi gitu kan. misalnya kamu pakai apa sih kak biar misalnya yang matanya itu tetap Fresh gitu ya kak. Nah kita lagi punya produk dari lokal nih kak, dari Fresh. Ini itu kayak ini mengatasi gejala mata kering nih ternyata. Iya. Jadi Jadi kakak langsung kakak boleh dong kak dibuka aja kita gitu. review ya kak, kita review bareng-bareng. Ini buat tips-tips orang-orang yang sering di lapangan ya kak, mungkin matanya iritasi atau keringnya bisa pakai ini guys. Nih kalian, tempat dia. Ini Kila selalu simpan sih kak di tas Kila gitu kan, karena kan dia juga apa ya kak, praktis kan. Kalau dipakai full gitu ya? Iya benar. Jadi fresh gitu kak, dan mudah dibawa kemana-mana juga. Dan kecil gitu ya guys. Iya, jadi praktis dong. Selain dari Ronto Dry Fresh nih guys, Ronto juga punya nih Ronto Eye Plus. Ini juga fungsinya untuk membersihkan mata nih. Kalau misalkan mata kita kering juga bisa dipakai ini gitu. Jadi biar lebih fresh gitu kak. Kita lihat dulu ya ini. Boleh dong ya. Kita review ya guys. Ini bisa untuk tips ya, untuk yang di rumah yang lagi nonton, bisa banget nih. Dia tempatnya loh kak. Berarti Oh, ada dia di tahu di mata gitu nggak sih kak? Tempatnya ini kan ada cuma di. Oh, iya. Kita langsung di ini aja gitu. iya kan kita tesin airnya terus di tahu di mata kita. Berarti kalau misalnya kakak lagi modeling gitu kan, mata kakak kering, pakai Jadi pakai pakai pasti. iya. Berarti juga pakai ini. Iya dong kak, ini kayak Ibaratnya wajah wajah. Maksudnya kalau berarti kalau ini wajib dibawa ini kemana-mana Iya ya. dong kak, ini dan ini tuh kayak gimana ya? Udah sayang ini nih, satuan udah- banget nih udah kak. sayang banget nih Iya sama produk dong. ini. Praktis bisa dibawa kemana-mana. Kalian lo dicoba juga ya gitu kak. Pasti sih yang bakal nyoba nih. Karena kan kita juga sering ya, kalau tuh Iya. pulang kampus kan naik motor tuh, Aku sering banget tuh kalau misalnya ada debu. Kayaknya sih aku pakai ini sih lebih kecil. Coba. Kalau ini kan di pinggir jalan, Iya. gedung gitu kan. Iya, Jadi iya. kasihan gitu. Pas lagi modeling itu berarti kakak udah ini ya, berarti selalu pakai M2A gitu. Iya benar. Berarti selalu di make upin gitu. Berarti kakaknya sebenarnya bisa dong make up sendiri juga. Wajib ya. Wajib kak, wajib. Penilaian kalau misalkan kakak itu ada 3B ya kan? Oh iya benar, 3B. Brain, beauty, behavior. Tadi juga udah kita sebutkan kan. Jadi kita nggak harus gimana ya? Kita tuh wajib punya isi juga ya, isi apa nih namanya, bekal untuk bisa menyampaikan sesuatu, percaya diri. Nggak hanya cantik itu kan mungkin physically aja yang dinilai, tapi salah teman-teman. Di sini juga kita harus cantik secara ilmu kita gitu. Kita harus bisa menyampaikan ke masyarakat bagaimana cara kita untuk self ini ya kak, self
love lah gitu. Terus cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain gitu ya Kak. bener banget kalian. Aku dari tadi agak salpok nih, Kak Syakila nih dari tadi kayaknya mulus aja gitu mukanya kan, padahal model ini dari ganti makeup Kak. iya dari ininya tuh jam terbangnya udah tinggi banget nih, soalnya Kak Syakila ini segudang prestasi gitu ya kan ya. Jadi ngeliat mukanya nih mulus banget nih, beda gitu dengan biasa Kak Syakila tuh kalau misalkan ganti-ganti makeup gitu ada nggak sih pernah ngerasa iya efeknya itu apa gitu. Kalau misalnya aku kan kadang dia muka aku sensitif kayak timbul jerawat gitu. Kalau kakak biasanya kalau misalnya lagi jerawatan gitu kakak pakai apa sih Kak? Nah kalau aku sendiri pakai ini Kak, Oxy. Nah ini tuh obat jerawat. Gimana ya Kak, kan kita tuh kalau makeupan itu misalnya MUA1 tuh bahan makeupnya beda nih kan sama yang lainnya, jadi buat kulit kita itu jadi berjerawat gitu Kak, terus iritasi juga kan. Jadi solusinya kita harus punya obat jerawat nih Kak. Ini kita review ya Kak ya, ini namanya Oxy. Berarti ini langsung dipakai aja gitu ya? Iya ini kayak krim gitu Kak, teksturnya juga lembut banget. Ini kita cobain aja ya. Dia ini nggak berwarna dan nggak berbau Kak. Dia jadi gel aman gitu, dong. Kak? Iya aman. Kayaknya ini juga gampang kering ya Kak? Iya Kak. Jadi ini praktis juga dong. Kalau Bisa misalnya dibawa kemana? iya selesai makeup kan, misalnya muka kakak tuh bermasalah gitu, bisa aja langsung kakak olesin gitu kan supaya menghindari adanya jerawat-jerawat gitu Kak yang membantu nih di wajah kita. Ini biasanya dapatnya di mana sih Kak? Bisa dibeli di toko terdekat ya Kak. Ya dong, dan harganya pasti terjangkau. Cocok nih di kantong mahasiswa. Iya dong, pastinya. Apalagi kita mahasiswa perbankan keuangan, kalian tahu banget Wajib kan? banget nih kita pakai ini. Karena kita selalu on point untuk makeup kan ya kan wajib, Kak? dan kita juga nggak boleh nih ada jerawatan Iya, Kak. nih, solusinya Jadi teman-teman. kayaknya kita tuh haram banget untuk ada jerawat. Iya bener Kak, jadi kita harus Kayaknya aku harus penawar. coba ini sih, karena aku sering kena nilai nih kalau misalnya dari wajah gitu, Iya. kenapa kamu ada jerawatnya gitu. Oh, harus gitu. jadi ya, kasih tahu Kak. Wajib, kita harus Solusinya. pakai Oxy. Kita harus Oke. bilang sama dosen kita pakai Oxy. Oxy, obat jerawatnya. Jadi Kak, gimana sih rasanya ini setelah mendapatkan kejuaraan di banyak tempat gitu Kak? Apa gitu perasaan Kakak? Seneng gitu, pasti seneng gitu ya, ya mau Olimpia lah gitu. Oke, untuk perasaan euforia atau senang pasti juga memberikan penghargaan pada diri sendiri. Wah nggak nyangka banget, apalagi nih ya Kak, waktu Pilmapres. Nah di Pilmapres Polmed 2022, Kila tuh salah satu finalis termuda. Itu Kila mendaftar di semester 2, sementara nih kakak-kakak yang lain itu ada di semester 5, semester 5 ya waktu itu ya kalau nggak salah. Berarti 4 dong kalau Iya dua 4, semua. 4 sama 6 Kak waktu itu. Nah jadi kan karena Kila sendiri nih peserta muda mungkin bisa mengapresiasi diri gitu. Oh ternyata Kila kamu bisa loh bersaing juga sama kakak-kakakmu gitu. Berarti kamu ini nggak boleh merendahkan dirimu. Kamu harus apa ya percaya Harus akan diri. percaya sama Iya kemampuan diri sendiri. kita. Ya walaupun ya Kak Masih ada rasa iya nggak percayanya gitu, tapi ya tetap harus yakin gitu. karena dari waktu official kita tersebut Gila juga 18 tahun, yang lain itu 21, 22 gitu kan. Kayak merasa minder juga pasti ada, cuman itu tadi kita pasti bisa kalau kita prepare ourselves gitu kan Kak. Untuk perasaan senang pasti ada, terus juga setelah senang pasti ini sih takut, karena takutnya program kerja yang udah kita bangun hanya sekedar kata-kata, belum terrealisasikan. Karena sebagai seorang duta atau putri-putri gitu kan Kak, kita juga harus punya advokasi yang jelas, tujuan kita. Namanya kita duta, kita perwakilan gitu ya kan. Ibaratnya kayak duta besar gitu ya kan. Jadi matanya Kota Medan lah gitu, Ya. kalau perwakilannya Kota Medan, kalau perwakilannya Indonesia ya Sumatera Utara berarti perwakilannya Iya benar. Jadi Indonesia. kita harus bisa menjaga citra baik nama Sumatera Utara dan juga Indonesia serta yayasan dari Duta Kopi Indonesia gitu kan Kak. Dan kita harus emang benar-benar bisa ngelakuin program kerja yang udah kita buat bersama gitu. Kita harus konsisten, nggak boleh malas-malasan. Malas-malasan tuh biasanya memang manusiawi banget ya, cuman gitu. mungkin nggak istirahat boleh ya. nggak boleh terlalu lama gitu. Iya, Malas-malasan. mungkin istirahat tuh boleh teman-teman, tapi jangan terlalu lama istirahatnya gitu, juga harus improve ourselves gitu ya Kak. Nah ini salah satu penghargaan Kak Syakila nih Iya, guys. Kak. Ini dari kejuaraan apa Kak? Nah, ini dari yang nasional kemarin yang di Putri Kopi Indonesia itu kan juara 2, jadi dikasih dari perak. Keren banget nih Kak Syakila ini.
Kak Syakila ini ikut Filmapres juga. Biasanya di Filmapres itu apa sih kayak yang dipilih kan sebagai ya kalau misalkan ada Tips-tips ya. komen nih yang nonton, ini jadi tips berguna banget nih. Apalagi untuk maba-maba ya, pasti Iya, dia pasti. pengen tahu gitu. Karena Kak Syakila ini termasuk orang yang memikirkan masa depan gitu, bukan sekedar menyandang selempang gitu ya, tapi Harusnya. isi otaknya itu tuh tetap dijalankan, tetap harus ada gitu. Jadi kalau untuk Filmapres sendiri Kak, penilaiannya itu dari pengalaman kita ya. Kita kan punya, misalnya kita ikut lomba, kita punya sertifikatnya. Nah itu namanya capaian unggulan. Jadi capaian unggulan itu 50%. Kalau tidak nggak salah penilaiannya 50%. Dan misalnya Kak punya sertifikat nasional, internasional, provinsi gitu. Itu dilampirkan semua Kak. Nanti itu udah ditotalisasi juga masuk ke PI. PI itu produk unggulan. Kayak buat LKTI Kak. Nah kita harus punya iya, produk yang mau kita banggakan gitu. Apa ini dari, dan itu harus ini ya Kak, berkaitan sama jurusan kita di kuliah. Nah waktu itu Kila tentang kopi nih. Baik Kopi lagi untuk nih, kopi UMKM. lagi. Iya, untuk Jangan-jangan Kak Kila ini begitu besar ini begitu sudah tamat dari Polmed nih punya usaha kopi. aduh, amin ya guys. Amin. Semoga ya nanti Boleh dong Kak di call aku kalau misalkan Oke. ada buka, aku mau datang gitu minta gratisan gitu. Ntar kita undang anak BEM semua ya Kak. Boleh, Oke, boleh. khususnya Kominfo ya Kak. Boleh, jelas Oke, banget dong. seru banget ya. Nah terus itu tadi Kak, karena tadi udah Filmapres itu capaian unggulan dan produk produk inovatif itu kalau nggak salah kita harus memang sesuai jurusan. Jadi misalnya kalau kita kan perbankan keuangan itu kayak mencapai akuntansi atau keuangan lah gitu, ekonomi. Jadi itu kemarin ke UMKM. Terus juga ada tuh yang anak MI ya, aku tuh yang teknik komputer itu bisa membuat aplikasi gitu. Jadi kita harus punya pegangan nih, kita mau buat apa untuk Filmapres ini. Dulu nih Filmapres untuk yang jurusannya udah seleksi internasional kita mewakili Polmed. Ini kalau misalkan Kak Kila nih pernah nggak sih ngerasain kayak walaupun Kak Kila udah berada di atas nih kayak masih kurang gitu, dan juga tadi kan emang udah ada gitu yang mendukung Kak Kila sampai di titik ini. Ada nggak sih yang apa sih yang ngeributin kakak gitu kayak Netizen kayak haters yang, dong. haters. Kayak ngurusin banget gitu di Kak Kila ini, kan Kak Kila ini prestasinya banyak banget gitu Kak, kayak nggak mungkin gitu nggak ada gitu. Kalau untuk hater sendiri pasti ada Kak, karena kan setiap manusia ini punya plus minus pro kontra ya Kak. Sedangkan Nabi aja yang udah kayak gitu baiknya ada hatersnya gitu, apalagi kita manusia biasa gitu Kak. Dan juga pasti kayak ini anak apa sih terlalu aktif gitu misalnya kan Kak, pasti juga kita di hatersin nih, tapi cara kita nih gimana nanggepinnya gitu Kak. Kita ya nggak mesti dengar omongan-omongan yang negatif itu, kita bisa membangun diri kita. Ya kalau emang nggak sesuai sama apa yang dia omongin, ya ngapain kita pikirin Kak gitu. Jadi dibiarin aja gitu, tetap membangun prestasi Iya. tadi gitu, bukan sensasi ya. Iya bener banget Kak. Oke Kak, biasanya Kakak jadi kalau misalnya public speaker nih, pernah nggak sih jadi public speaker juga kalau misalkan di sekitar kampus gitu? Kalau untuk sekitar kampus, aku di GNB Komisariat Universitas Medan Area itu pernah mengundang menjadi pemateri public speaking di acara mereka waktu itu Pak. Kak Kila biasanya kalau misalkan ngisi acara gitu, biasanya ngisi acara apa sih Kak? Apa tentang kampus, apa tentang kopi ini juga, atau apa gitu? Biasanya sesuai request dari mereka mengundang terus kontak kan, Kak Kila bisa nggak ngisi di acara hari ini untuk bahas public speaking, atau kemarin kan aku udah pelajaran di narkoba itu mereka minta anak SMA minta untuk bahaya narkoba gitu Kak. Jadi ngisinya sesuai requestan dari mereka. Terus juga kalau misalnya nih Kak aku kurang persiapan gitu, aku jujur gitu, mungkin untuk materi ini aku belum bisa ngasih gitu karena aku emang belum paham di bidangnya gitu. Itu sih Kak biasanya. Boleh dong Kak dikasih nih motivasi ke teman-teman semua gitu agar tetap semangat gitu meraih apa yang dia inginin gitu. Oke, kalau untuk motivasi mungkin Kak? Motivasi ini dari diri sendiri dulu ya teman-teman. Kita udah tahu nih diri kita bagaimana, kita harus mengenali diri kita sejauh apa sih yang dibutuhkan oleh diri kita sendiri gitu.
Jadi kita jangan lupa, kita ini hidup di dunia harus berbuat yang berarti ya Kak. Karena Pasti dong, masalah tinggal gitu, Iya. apa gitu kita punya prestasi tapi nggak ada, Iya. nggak ada apa ya maksudnya kayak nggak ada ditinggalin untuk Iya, orang lain benar, gitu. Kak. Jadi kita Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang, orang lain. Jadi nggak hanya berguna untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat nih untuk orang lain teman-teman. Karena muda itu hanya sekali, jadi kita harus berbuat yang berarti dong teman-teman. Jadi motivasinya tuh atau tips-tipsnya kita yang pertama tuh harus belajar, niat, dan juga jangan lupa nih sama orang tua kita, jangan lupa minta doa restu, jangan lupa upgrade skill kita ya Kak. Karena kita berprestasi itu bukan hanya dari sensasi kan Kak, kita harus memang punya skill atau basic yang harus kita upgrade gitu Kak. dan pastinya harus berdoa juga sama Tuhan. Iya, percaya benar juga banget. masing-masing. Jadi kita tuh selain berusaha, kita harus punya doa yang kuat nih teman-teman. Karena rezeki juga udah diatur kan sama yang di atas. Tinggal nih bagaimana cara kita ngambil rezeki yang udah dikasih sama Tuhan teman-teman. Gimana cara kita ngejemput rezeki itu? Itu Laila. Berarti nih kalau misalkan aku lihat nih, Kak Syakila ini adalah orang yang mandiri karena Kak Syakila ini ngekos gitu ya, Iya, bener. jauh gitu dari orang tua Iya. gitu. Tapi Kak Syakila ini tetap meraih apa yang dia inginkan dan tidak mengambil jalur yang salah gitu. Bahkan ini suatu yang membanggakan gitu, bisa mendapatkan menjadi finalis, menjadi apa sih juara Juara, satu, juara. juara ya. Berarti nih Kak Kila ini adalah orang yang mandiri banget nih ya kalau misalnya kita lihat, pantang juga nih menyerah. Udah biasa nih jauh dari orang tua berarti Iya, ya. bener banget. Karena tinggalnya di kos nih walaupun di Tanjung Rawa juga punya rumah gitu. Kalau di Tanjung Rawa berarti Kakak suka pulang balik gitu ya ketemu orang tua. Kalau misal kalau mau tetap dinas di Madinah Kak, jadi di rumah tuh adanya eyang aja kalau gitu di bawah. Berarti emang Kakak udah biasa gitu ya. Dari bahkan dari SMA aku udah nggak tinggal sama orang tua lagi. Berarti udah biasa sendiri, tapi Kak Syakila ini tetap memilih jalan yang benar gitu ya untuk meraih prestasi gitu kan. Kalau misalkan kita jauh dari orang tua gitu, Banyak yang terikut pergaulan gitu ya Kak. iya. Pasti kan kita punya gitu teman-teman yang kayak gitu, cuman kayaknya balik lagi ke diri kita gitu gimana sih Kuncinya ada di cara diri kita. iya mendalikannya gitu. Nah, Kak Kira ini ada nggak sih sebenarnya orang yang spesial gitu atau punya pacar, gitu, doi gitu? Kalau untuk spesial pasti kedua orang tua, adik-adik dan juga keluarga serta teman-teman yang saat ini dan sampai saat ini masih mendukung kita untuk berproses. Terima kasih. Jadi Kak Kila ini punya nggak sih sebenarnya orang spesial gitu atau doi, pacar selain orang tua dan teman-teman yang dekat? Berarti orang yang dibawain kita Iya, gitu ya, yang kayak kan kita butuh support system gitu kan. Novestokes gitu kan. Iya. Sebenarnya jujur nih dari dulu nggak pernah pacaran nih Kak. Nggak tahu karena apa emang belum kepikiran ke sana. Tapi ya namanya manusiawi ya, kalau deket-deket gitu pasti ada. Cuman kalau untuk pacar udah 19 tahun belum punya pacar nih Kak. Lain gimana? Bisa nggak dicomblangin nih kira-kira? Boleh dong, boleh disebutin kriteria Kak Syakila nih gimana gitu. Kalau Kila sendiri sih Kak nggak punya kriteria, yang penting dia bertanggung jawab untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan juga ya pasti effort ya. Kan kita butuh effort laki-laki kan Kak. Nah, buat cowok-cowok nih, boleh dong langsung nanti di Instagramnya Kak Syakila apa Kak? Syakila Putri Az. Gak boleh insecure nih deketin Kak Oh iya, Syakila. itu sih Gila kadang agak kesel tuh sama lain-lain yang bilang aku insecure lagi lo deket sama lo. Padahal kan kita punya value masing-masing ya kan Kak. Jadi kita saling kenal sama-sama, saling menerima apa adanya. Gak boleh insecure, walaupun ya jujur aku pun sendiri di sini insecure gitu nengok prestasi Kak Syakila. Dari tadi sebenarnya posisiku tuh di sini terancam gitu guys. Sebenarnya aku tuh nge-host tapi kayak di-hostin balik gitu karena di depan ini ada pembicara publik gitu luar biasa Tapi banget. Laila juga gak kalah luar biasa gitu. Tepuk tangan dulu dong. Selain pacar gitu pasti juga punya nih orang spesialnya yang lain gitu Kak. Ya pastinya orang tua ya Kak, keluarga, adik-adik juga, teman-teman yang sampai saat ini sudah mendukung Kila sampai sejauh ini nggak pernah ninggalin Kila. Terus juga wadah-wadah organisasi dan juga politeknik negeri Medan, terima kasih udah memberikan Kila wadah untuk pendidikan dan Kila bisa ngupgrade diri Kila di sini. Untuk himpunan mahasiswa promosi perbankan dan keuangan dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Medan. Terima kasih Kak udah ngundang. Sama dong Pak Seng. Kita juga makasih nih Kak Syakila juga mau hadir di podcast kita ini.
boleh dong kak dikasih ucapan terima kasih untuk orang-orang yang udah ngedukung kakak gitu sama Sampai teman-teman sejauh ini ya, iya. Kak. Sama ucapan terima kasih nih sama teman-teman yang Udah nonton ya Kak, Nonton, udah iya. nyimak kita nih dari tadi ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, terima kasih udah menyimak pendengaran apa ya, cerita buang aja ya teman-teman. Di sini diambil intisari yang penting mungkin tadi ya Kak.